Ya, masih dengan saya Mas Terjun. Kali ini menjawab pertanyaan teman-teman. Pak, bagaimana penyertaan kredit yang diikat secara fidusia? Jadi gini, teman-teman semua. Fidusia itu kalau kita bicara mau kompleks ya, masalahnya itu sangat banyak. Fidusia itu ya contoh misalkan semua benda bergerak, tapi tidak termasuk pesawat terbang kayak gitu. Tapi saya bicara ini karena apa ya, ordinary people ya, masyarakat biasa. Saya mungkin lebih berasumsi kendaraan aja yang paling sering. Meskipun ada lagi yang lain seperti kayak handphone, laptop, itu semua fidusia pengikatannya, kompor, kulkas itu semua fidusia pengikatannya. Pegadaian itu kebanyakan fidusia, emas itu fidusia. Terus tetapi saya bicara yang umum kepada masyarakat, meskipun ini saya bagi ya berapa ya. Yang pertama dari segi nilai, itu contoh kayak TV, handphone, terus apa lagi ya, laptop, TV, kulkas kayak gitu, household, peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua seperti kendaraan, motor, mobil, ya itu ada. Terus ada lagi kendaraan yang agak levelnya agak tinggi, yaitu kayak truk, bis, gitu ya. Kemudian ada alat berat. Nah, ada lagi yang spesifik lagi, yaitu kayak mesin. Contoh mesin-mesin, orang-orang beli mesin untuk kayak klien saya misalkan dia bikin perusahaan mie. Nah, itu pengikatan pembelian mesinnya pakai pengikatan fidusia. Dan tipikalnya berbeda-beda. Contoh kayak gini ya saya bahas. Kalau bicaranya seperti tadi, household, TV, kulkas, terus apa lagi ya, handphone, itu kita beli, pembiayaannya mungkin pakai, ya ada yang pakai Spektra, ada ya Adira Elektronik, kayak gitu ya. Terus ada kemarin Finansia, kemudian Finance yang biayai pembelian elektronik. Nah itu berbeda, karena kebanyakan itu tidak didaftarkan secara fidusia. Jadi tidak didaftarkan, tidak keluar yang namanya akte jaminan fidusia. Nah, apa itu Pak? Lihat video saya yang lain di Secret Finansial. Itu ada saya bahas tentang masalah sertifikat jaminan fidusia. Jadi saya bahas di situ. Nah, lalu bagaimana Pak penyelesaian? Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua seperti kredit kendaraan, motor, mobil. Itu lewat leasing perusahaan pembiayaan. Jadi seperti kayak ya Astra, Adira, terus ada FIF untuk motor kan seperti itu. Nah ini kebanyakan mereka sudah daftar jaminan fidusia sampai terbit sertifikat jaminan fidusia. Ini berbeda penyelesaiannya nanti. Terus kayak alat-alat berat itu pakai leaseback. Jadi ada yang pakai sewa beli, ada yang macam-macam lah, nanti kita bicara seperti itu ya. Nah, cuman saya bicara kali ini tentang masalah kendaraan saja yang paling umum. Konsultasinya ke saya ya. Kalau penyelesaian yang terkait dengan kendaraan, yang pertama jangan sampai kendaraan itu ditarik, itu yang paling penting. Jangan sampai kendaraan ditarik, dieksekusi, diambil DC di jalan, itu yang paling penting. Karena kalau sampai mereka bisa ngambil kendaraan Anda, mereka menang setengah mati. Karena apa? Mereka sudah pegang BPKB, mereka sudah pegang kendaraan. Nah, tetapi negosiasi kita dengan perusahaan leasing itu menjadi kuat apabila mereka tidak dapat kendaraannya Anda pegang, tapi mereka pegang BPKB. Jadi meskipun macet, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa ngapa-ngapain karena Pak kendaraannya tidak ada di mereka. Jadi saran saya kalau Anda sekarang macet di leasing, mau macet, sembunyikan aja kendaraannya, sembunyikan. Atau kalau Anda pengen pakai, nah itu banyak caranya. Jadi coba lihat nanti di website, di YouTube saya Secret Finansial, itu banyak bagaimana cara menghadapi, cara mengatasi kalau kredit macet tentang masalah leasing, itu banyak. Nah saran saya teman-teman semua, mungkin yang bisa tak sampaikan, yang paling penting di negosiasi tentang masalah kendaraan itu adalah posisi tawar kita. Jadi kalau kendaraannya masih Anda pegang, Anda posisinya sangat kuat untuk meminta yang namanya cut loss. Cut loss itu kita bicara bukan pelunasan lah ya, bicaranya adalah berapa kemampuan Anda untuk menyelesaikan. Secara selama itu perhitungannya wajar, diterima. Meskipun tidak semua leasing ada fasilitas cut loss,
tapi kebanyakan ada. Hanya ada beberapa yang saya tahu tidak ada fasilitas cut loss, seperti Kelipan itu tidak ada, sulit untuk cut loss. Maybank itu sulit, kalau yang lain masih dimungkinkan untuk minta cut loss. Jadi motong pokok utang sudah ada bicara denda bunga, penalti tidak. Dengan tadi asumsi bahwa kendaraan masih Anda pegang. Kendaraan masih Anda pegang. Jadi baru terlambat mungkin 4, 5, 6, 7 bulan baru Anda ajukan minta cut loss. Contoh FIF misalkan. Kalau motornya masih Anda pegang, Anda telat 3-4 bulan, minta cut loss. Katanya siapa Pak? Bisa ada fasilitas cut loss. Katanya Pak Jun. Sampaikan seperti itu. Nego aja, misalkan contoh misalkan ya, utang Anda masih 15 juta. Nego berangkatnya dari mana? 5 juta. Lunas. Ya, jadi lunas 5 juta. Minta cut loss. Tetapi ini akan bermasalah, tidak akan bisa Anda minta cut loss kalau kendaraannya sampai ditarik oleh mereka. Bisa enggak Pak solusi yang lain? Bisa, banyak solusinya. Nanti coba WA ke admin. Nah, kalau memang Anda punya masalah terkait kendaraan, WA sampaikan bahwa saya sedang bermasalah dengan leasing. Nanti coba saya bantu, baik lewat saya pribadi, kantor pusat saya di Surabaya, maupun lewat kantor hukum NA yang ada hampir di seluruh Indonesia. Nanti saya carikan solusi. Bagaimana cara negosiasi? Ya, mungkin seperti itu teman-teman semua. Jadi caranya pertahankan kendaraan, yang kedua ajukan cut loss. Itu yang paling penting. Terima kasih.